Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 633. Ayah, pinjamkan aku pedangnya. Pembunuhan besar-besaran Ye Guan yang tiba-tiba membuat semua orang di tempat itu tercengang. Karena tidak ada yang mengira Ye Guan akan berani membunuh seseorang, dan orang yang dia bunuh adalah wanita misterius pemilik toko hitam. Ketiga dewa itu menatap Ye Guan dengan ekspresi jelek, tapi senyuman muncul di wajah mereka dalam sekejap. Ye Guan membunuh orang di sini hanya akan membawa kebaikan bagi mereka, bukan kejahatan. Keringat dingin menetes di dahi Wang Shou. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Xiaoyu ini benar-benar berani mengambil tindakan, dan dia akan membunuh tanpa ampun sama sekali. Terlalu kejam. Ye Guan diam-diam menyimpan cincin bos wanita itu. Memang ada garis leluhur di dalam cincin itu, tapi tidak sebesar yang ditinggalkan oleh Senyi. Bos wanita ini sangat kaya. Ye Guan tidak gegabah, tetapi karena dia tahu bahwa wanita ini pasti telah menerima manfaat dari ketiga dewa ini, maka dia datang untuk mengincarnya. Saat ini, jika dia bertukar pikiran dengan pihak lain, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Dalam hal ini, dia dengan tegas memilih untuk mengambil tindakan. Ketika konflik tidak dapat dihindari, dia dengan tegas memilih untuk menyerang terlebih dahulu. Di kepala bos wanita, matanya masih terbuka lebar. Dia tidak pernah berpikir sampai kematiannya bahwa pemuda di depannya berani membunuhnya. Saya harus mengatakan bahwa dia merasa kematiannya tidak adil. Setelah menyingkirkan cincin bos wanita itu, Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Mo dan tiga orang tidak jauh di depannya. Tepat ketika dia hendak membunuh mereka bertiga tanpa henti, empat orang tiba-tiba berjalan di jalan tidak jauh dari situ. Pria itu mengenakan seragam resmi, memegang pisau di tangan kirinya dan rantai di tangan kanannya, dan berjalan perlahan ke arahnya. Melihat keempat orang ini, ekspresi Wang Shou di samping Ye Guan tiba-tiba menjadi serius. Ini adalah tentara Tao, yang bertanggung jawab atas keamanan kota Tao. Prajurit Dao, kamu melihat keempat orang itu. Keempatnya berada di alam leluhur. Ketiga dewa itu memandang Ye Guan dengan ekspresi bercanda di wajah mereka. Mengambil tindakan di sini pasti akan mendatangkan kematian. Bahkan mereka tidak akan melanggar peraturan di tempat ini. Karena alasan inilah mereka membayar banyak uang untuk meminta bantuan wanita pemilik toko hitam itu. Tapi mereka tidak menyangka Ye Guan akan membunuhnya secara langsung. Tentu saja itu bukanlah hal yang buruk. Keempat prajurit Tao itu berjalan perlahan ke arah Ye Guan dan yang lainnya. Prajurit Tao yang memimpin itu menatap ke arah Ye Guan. Apakah kamu sendiri yang akan mengikuti kami, atau kami akan memborgolmu? Ye Guan mengangguk. Aku ikut denganmu. Dao Bing mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Ao Qian Qian, yang mengangguk sedikit dan kemudian kembali ke menara kecil. Ye Guan memandang Wang Shou lagi dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Wang, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia mengikuti keempat orang itu dan berjalan menuju kejauhan. Melihat Ye Guan dan yang lainnya pergi, Wang Shou menghela nafas dengan suara rendah. Begitu dia memasuki penjara Tao, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Teman kecil Ye ini memiliki temperamen yang buruk. Namun, ketika dia mengira pihak lain adalah seorang kultivator pedang, dia merasa lega lagi. Berapa banyak pembudidaya pedang di dunia ini yang memiliki temperamen yang baik? Mo tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, mereka bertiga mengikuti. Ye Guan dipimpin oleh empat tentara Tao ke aula gelap. Salah satu tentara Tao memandang Ye Guan dan berkata, "Masuk dan tunggu persidangan." Ye Guan mengeluarkan 10 sumber leluhur dan meletakkannya di tangan prajurit Tao yang berbicara. Lalu berkata, "Saudaraku, cobaan macam apa ini? Bisakah kamu menjernihkan kebingungan ini?"
Prajurit Tao itu melihat sekilas ke sumber leluhur di tangannya, dan kemudian menyimpannya dengan diam-diam. Siapapun yang melanggar hukum di kota Tao akan diadili oleh pengadilan sendiri. Ye Guan bertanya, bagaimana biasanya aku dihukum? Prajurit Tao itu meliriknya dan berkata, tubuhnya hancur dan jiwa di penjara. Ye Guan terdiam. Dao Bing tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu siapa yang kamu bunuh? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Dao Bing menggelengkan kepalanya sedikit, orang yang kamu bunuh berasal dari keluarga Qi. Apakah kamu tahu tentang keluarga Qi? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dao Bing sedikit bingung. Mengapa kamu berani membunuh orang padahal kamu tidak tahu apa-apa? Ye Guan tersenyum dan berkata, bunuh dulu lalu bicara. Dao Bing tersenyum dan berkata, kamu benar-benar berbakat. Tetapi saya harus memberitahu kamu bahwa kamu telah memprovokasi kekuatan yang tidak boleh kamu provokasi. Keluarga Qi berada di peringkat 5 besar di seluruh dunia. Kamu membunuh rakyat mereka. Mereka tidak akan pernah menyerah. Pada titik ini, dia mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak perlu dihakimi. Ye Guan memandang Dao Bing, dan Dao Bing berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa orang-orang dari keluarga Qi sudah dalam perjalanan. Ketika pihak lain tiba, kami akan menyerahkan Anda ke keluarga Qi dan membiarkan keluarga Qi menanganinya. Ye Guan sedikit penasaran, kekuatan apa yang ada di dunia ini? Apakah ada keluarga yang? Dao Bing sedikit mengernyit, keluarga yang? Ye Guan mengangguk. Setelah Dao Bing berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada keluarga yang. Ye Guan terdiam, kakek dan ayah masih terlalu rendah hati. Dao Bing menunjuk ke aula gelap di depannya, masuk. Ye Guan mengangguk sedikit, lalu berjalan ke aula utama. Aula itu bahkan lebih gelap. Selain dia, ada dua orang lain yang terkunci di dalam, seorang lelaki tua dan seorang wanita kedua tangannya. Adapun wanita itu, dia sedang duduk bersila di tengah aula, mengenakan gaun putih, matanya sedikit tertutup, seolah dia tidak merasakan Ye Guan masuk. Kamu melihat sekeliling, dinding di sekelilingnya ditutupi dengan segala macam jimat aneh. Ada kekuatan aneh di jimat aneh ini. Ye Guan mencoba mengedarkan energi yang dalam. Namun, begitu dia mengedarkan energi yang dalam, tanda aneh di sekitarnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Ledakan, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari segala arah, dan kemudian menyerang Ye Guan. Seluruh tubuh Ye Guan tersengat listrik. Di kejauhan, lelaki tua yang meringkuk di sudut sambil mencibir, mencari kematian. Setelah beberapa saat, Ye Guan berdiri. Seluruh tubuhnya sedikit berdarah, tapi dia segera pulih perlahan. Melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan muncul di mata lelaki tua itu. Kamu melirik wanita berpakaian putih dan lelaki tua itu, lalu berjalan ke samping dan duduk. Matanya perlahan tertutup. Tempat ini agak istimewa, bahkan lebih istimewa daripada gua surga Senyi. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membuka segel di sini, karena tidak hanya segel Senyi, tetapi juga kekuatan penyegelan dari banyak pembangkit tenaga listrik top lainnya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk membuka segel secara paksa di sini. Kecuali, saya meminta ayah atau bibi saya untuk meminjam pedang. Kedua pedang itu bisa menghancurkan semua segel. Tentu saja, pedang kakek juga bisa. Dia sudah merencanakan bahwa ketika dipaksa, dia akan meminjam pedang dan membunuh ketiga dewa itu. Saat ini, lelaki tua yang meringkuk di sudut tiba-tiba berkata, apa yang telah kamu lakukan? Kamu melirik lelaki tua itu, lalu berkata, bunuh. Orang tua itu mengerutkan kening. Apakah kamu membunuh orang di kota Dao? Ye Guan mengangguk. Orang tua itu mengacungkan jempolnya. Kamu benar-benar berbakat. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu masih harus duduk di dasar penjara. Ye Guan Dao, apa yang kamu lakukan?
Orang tua itu berkata pelan, mencuri. Ye Guan bertanya, berapa lama hukumannya? Orang tua itu berkata dengan tenang, saya telah dipenjara selama lebih dari 300 tahun. Ye Guan tanpa sadar berkata, mengapa kamu tidak melarikan diri? Orang tua itu menatap Ye Guan, sedikit tidak puas. Jika aku bisa melarikan diri, bukankah aku akan melarikan diri? Ye Guan-san tersenyum dan berkata, itu benar. Orang tua itu sedikit penasaran, siapa yang kamu bunuh? Ye Guandao, wanita pemilik toko hitam. Apa? Orang tua itu terkejut, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan tidak percaya, kamu membunuh wanita pemilik toko hitam itu. Di tengah aula, wanita berpakaian putih juga membuka matanya dan menatap Ye Guan. Ye Guan mengangguk, ya, ceka-ceka. Orang tua itu mengacungkan jempolnya dan berkata, kamu sangat berbakat sehingga kamu benar-benar membunuh perempuan jalang itu. Ye Guan sedikit penasaran, apakah kamu juga mengenalnya? Orang tua itu tersenyum dan berkata, siapapun yang datang ke kota Dao tidak mengenal wanita berhati hitam itu, dia telah menipu banyak orang. Tetapi karena keluarga Qi di belakangnya, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tanpa diduga, dia meninggal di tanganmu. Sebenarnya ini bukan soal tidak membayarnya, tapi karena waktunya belum tiba. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menatap Ye Guan. Apakah kamu tahu keluarga Qi ini? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Orang tua itu tertawa aneh. Jadi saya tidak tahu. Kamu melirik lelaki tua itu dan tidak berkata apa-apa. Tetapi lelaki tua itu sepertinya mulai berbicara dan berkata lagi, tahukah kamu betapa menakutkannya keluarga Qi? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Orang tua itu terkekeh, keluarga Qi ini memiliki roh leluhur yang legendaris. Ye Guan sedikit penasaran, apa itu leluhur? Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Ye Guan mengerutkan kening. Pada saat ini, wanita berpakaian putih di sampingnya tiba-tiba berkata, leluhur yang kuat adalah orang kuat yang telah memasuki alam dewa, dan hanya mereka yang memiliki setidaknya 30% keilahian murni yang dapat disebut leluhur. Ye Guan berkata dengan lembut, itu dia. Pada saat ini, dia tiba-tiba penasaran. Saya bertanya-tanya apakah ketiga dewa di luar dianggap berada di alam Shinto. Seberapa besar keilahian murni yang mereka miliki? Ye Guan tiba-tiba berdiri dan berjalan ke pintu aula. Tidak peduli apa, dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Melihat Ye Guan berjalan ke pintu aula, lelaki tua di samping tiba-tiba mencibir. Kamu tidak bisa keluar. Segel di sini dipasang bersama oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan setidaknya 50% keilahian murni. Kamu tidak bisa memecahkannya sama sekali. Ye Guan tidak berbicara, tapi berkata dalam hati, ayah, tolong pinjamkan aku pedang. Berdengung, suara pedang tiba-tiba jatuh dari langit, dan saat berikutnya, pedang muncul di tangan Ye Guan, mengabaikan semua segel. Pedang King Xuan, melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah, kamu. Wanita berpakaian putih itu juga tiba-tiba duduk. Dia segera berjalan ke sisi Ye Guan dan berkata, apakah kamu butuh bantuan? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Saat dia berbicara, dia menikam dengan pedangnya. Ledakan, dengan tusukan pedang ini, penghalang tak terlihat di depannya hancur. Ye Guan berjalan keluar dengan cepat. Dan wanita berpakaian putih itu memiliki mata dan kaki yang cepat. Dia dengan cepat meraih lengan Ye Guan dan mengikutinya keluar. Begitu kedua orang itu keluar, penghalang itu kembali normal. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu segera berlari ke pintu. Teman kecil, teman kecil. Ye Guan mengabaikan lelaki tua itu dan melihat sekeliling. Segera, dia menemukan aura ketiga dewa. Dengan pedang King Xuan, segel itu tidak berpengaruh sama sekali padanya, karena pedang ini dapat menghancurkan segalanya. Namun, ketika Ye Guangang bergegas ke depan tiga dewa,
pedang King Xuan di tangannya terbang menjauh. Kamu Guan, bab 634, pekerja sementara. Melihat Ye Guan tiba-tiba mendekat, ekspresi Mo dan 3 orang lainnya berubah. Apakah tingkat kultivasi Ye Guan telah pulih? Bagaimana mungkin? Setelah ketiga orang itu sadar, wajah mereka penuh kewaspadaan, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka tidak menyangka Ye Guan benar-benar lari dari penjara. Bagaimana orang ini bisa lolos? Ketiganya dipenuhi pertanyaan. Ye Guan memandang ketiga orang itu, tapi diam, pedang King Xuan kabur. Tanpa pedang King Xuan, kekuatan penyegel itu muncul lagi. Dan dengan kekuatan pribadinya saat ini, dia tidak mampu menahan kekuatan penyegel itu. Ye Guan sakit kepala. Mengapa pedang King Xuan tiba-tiba kabur? Di sisi lain, di suatu tempat di jalan, seorang gadis kecil sedang menghadapi seorang tentara Tao. Gadis kecil ini tidak lain adalah Arya. Di bahu Arya, pria kulit putih kecil itu mengacungkan pedang di cakarnya. Dan di sudut tersembunyi di suatu tempat, seorang pria berkemeja putih tiba-tiba menoleh untuk melihat wanita dengan rok polos di sampingnya. Wajahnya penuh keraguan. "Kinger, mengapa mereka bisa meminjam pedang dariku?" Wanita dengan rok polos berkedip dan hendak berbicara ketika pria berkemeja putih berkata dengan serius, "Jangan berkedip." Wanita dengan rok polos, lelaki berkemeja putih itu berkata lirih, "Pantas saja pedang King Xuanku sering terbang. Ternyata itu dipinjam oleh mereka." Wanita dengan rok polos bertanya, "Apakah ada kemungkinan pedang ini bukan milikmu?" Pria berkemeja putih, di jalan, Ye Guan berhadapan dengan 3 dewa, dan tidak ada pihak yang berani bergerak. Ketiga dewa secara alami sangat ketakutan saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Guan tidak hanya dapat melarikan diri dari penjara, tetapi juga memulihkan budidayanya. Mereka benar-benar marah saat ini. Apakah tentara Tao ini sedang makan kotoran? Ada juga segel di sini. Bukankah itu berarti orang yang kuat di tingkat spiritual pun harus mematuhi aturan ketika dia datang ke sini? Bagaimana kalau bermain? Melihat ekspresi waspada di wajah Mo dan yang lainnya, Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan pedang Xuan Yuan dan memberi isyarat, "Aku akan menikahmu sampai mati." Ekspresi ketiga orang itu tiba-tiba berubah dan mereka mundur. Melihat Ye Guan tidak menyodoknya, Moe dan 3 lainnya tahu bahwa mereka sedang diejek, dan ekspresi mereka menjadi sangat suram. Ye Guan berkata dengan cepat di dalam hatinya, "King Xuan." Dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh ketiga dewa ini. Saat ini, berikan dia pedang King Xuan, sial, dia akan membunuh mereka secara acak. Di jalan lain, pedang King Xuan di kaki Xiao Bai sedikit bergetar setelah mendengar panggilan Ye Guan. Xiao Bai berkedip, menamparkan pedang King Xuan, dan kemudian melambaikan cakar kecilnya dengan cepat. Pedang King Xuan. Pada akhirnya, Ye Guan tetap tidak meminjam Xiao Bai. Saat Arya dan Xiao Bai saling berhadapan, para prajurit tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Pada saat yang sama, banyak penonton tiba-tiba muncul, dan mata mereka tertuju pada Xiao Bai. Ling Zhu, terlebih lagi, ia masih merupakan leluhur spiritual yang hidup, yang sungguh aneh. Ada keserakahan yang tidak tahu malu di mata banyak orang. Harta ilahi apapun lemah dibandingkan dengan leluhur spiritual ini. Namun, mata banyak orang yang bermata tajam tertuju pada Arya. Baru saja, gadis kecil ini meninju seorang pria yang ingin membeli Ling Zhu. Arya memandangi prajurit itu, dia menjilat manisan haunya, lalu berkata, "Apakah kamu bersikap masuk akal?" Prajurit itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu tidak bisa membunuh orang di sini." Arya mengerutkan kening dan menunjuk genangan darah di tanah di kejauhan. Aku bilang padanya bahwa aku tidak akan menjualnya, tapi dia tetap mengejarku, mengatakan bahwa dia dari keluarga Gao, dan jika aku tidak menjualnya itu, dia akan pergi, tidak keluar.
Keluarga Gao, setelah mendengar kata-kata Arya, wajah prajurit Tao itu menjadi gelap. Walaupun ada aturan di tempat ini, namun aturan tersebut tidak mutlak. Terkadang untuk mendapatkan benda dewa favorit biasanya menggunakan beberapa trik. Tentunya jika kurang kuat dan membentur tembok besi, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Dan orang dari keluarga Gao ini tentu saja sangat tidak beruntung. Namun, dia sedang dalam masalah sekarang, tangkap atau tidak. Sekilas, dua lelaki kecil di depanku ini tidak mudah untuk diajak main-main. Arya tiba-tiba memeluk Xiao Bai dan berjalan pergi. Setelah mengambil 2 langkah, dia menoleh ke arah prajurit itu. Jika kamu mengikuti kami lagi, aku akan mulai merampok. Dao Bing, Arya dan Xiao Bai sangat bersemangat setelah memasuki tempat ini. Ada harta karun di mana-mana, namun, mereka masih ingat instruksi An Nanjing dan tidak bisa mencuri barang orang lain tanpa alasan apapun. Namun, kedua anak kecil itu jelas tidak tahan lagi. Karena ada banyak sekali bayi, Tao Bing melirik Arya dan tidak berani mengambil tindakan gegabah. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat Arya dan Xiao Bai berjalan perlahan menuju kejauhan. Namun, banyak orang yang mengikuti Arya dan Xiao Bai secara diam-diam. Tidak mungkin, godaan Lingzu terlalu besar. Prajurit itu berbalik dan pergi. Dia harus melaporkan masalah ini kepada atasannya dan membiarkan orang-orang tingkat tinggi menangani masalah ini di sini. Memang benar orang biasa tidak berani melanggar peraturan kota kecil, tapi yang berani melanggarnya pasti bukan orang biasa. Di seberang jalan, Ye Guan masih menghadapi Namo dan 3 lainnya. Karena dia tidak meminjam pedang King Xuan, Ye Guan tidak mengambil tindakan karena itu tidak ada artinya. Alasan mengapa dia bisa membunuh pemilik toko hitam sebelumnya hanyalah karena pemiliknya terlalu bodoh dan terlalu dekat dengannya tanpa tindakan pencegahan apapun. Saat ini, ketiga orang Mo sangat mewaspadai dia. Kamu melirik mereka bertiga dan berpikir dalam hati bahwa sayang sekali jika pedang King Xuan pergi sebentar, dia akan bisa membunuh ketiga dewa ini. Ye Guan tidak membuang waktu di sini dan berbalik untuk pergi. Moe dan 3 lainnya tidak berani bergerak saat melihat Ye Guan pergi. Setelah Mo terdiam beberapa saat, dia berkata, "Saya tidak sabar untuk keluar dari sini." Terlepas dari alasan mengapa Ye Guan memulihkan budidayanya, yang pasti orang ini dapat memulihkan budidayanya di sini. Terlalu berbahaya. Mendengar kata-kata Moe, 2 orang lainnya mengangguk lagi dan lagi. Mereka benar-benar tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Jika Ye Guan memulihkan kultivasinya lagi, mereka tidak punya pilihan selain dibantai di sini. Mereka bertiga pergi segera setelah mereka mengatakan mereka mau. Bagaimanapun, Ye Guan pasti tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Ye Guan baru saja membunuh orang-orang dari keluarga Qi, dan keluarga Qi pasti tidak akan berani biarkan dia pergi. Saat mereka bertiga hendak pergi, seorang pria parubaya tiba-tiba datang dari jauh dan berkata, "Tunggu sebentar, kalian bertiga." Moe dan yang lainnya berbalik untuk melihat. Seorang pria parubaya berjalan ke arah mereka. Dia menatap mereka dan kemudian berkata, "Saya di sini untuk berdoa bagi keluarga saya dan keluarga saya." Qi Jia, Mo dan saling berpandangan dan tidak berkata apa-apa. Qi Yuan berkata dengan tenang, "Kalian bertiga menebak dengan benar. Saya di sini hanya untuk pemuda itu kali ini." Moe tersenyum dan berkata, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Pemuda bernama Ye Guan lah yang membunuh seseorang dari keluarga Qimu." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menunjuk tidak jauh dari sana. Dia baru saja pergi dari sana. Jika kamu mengejarnya sekarang, kamu pasti bisa menangkapnya. Qi Yuan menatap mereka bertiga. "Aku di sini untuk bertemu kalian bertiga." Mo mengerutkan kening. Qi Yuan memandang mereka bertiga dengan ringan. "Sejauh yang saya tahu,
anggota keluarga Ki saya akhirnya pergi mencari masalah bagi pembudidaya pedang muda karena mereka dipercayakan oleh mereka bertiga. Dengan kata lain, kematiannya juga dihitung sebagai 3 di antaranya, disebabkan secara tidak langsung. Tentu saja, saya di sini bukan untuk membalas dendam dari kalian bertiga. Tentu saja dia meninggal. Dia hanya bisa menyalahkannya karena kurangnya kekuatan dan kebodohannya. Mo dan 3 orang lainnya tidak berbicara, menunggu kata-kata selanjutnya. Qi Yuan melanjutkan, sejauh yang saya tahu, mereka bertiga datang setelah pemuda itu. Saya pikir mereka tahu asal-usul pemuda itu. Moe tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa pemuda itu adalah seorang kultivator pedang jenius di alam semesta Senyi kita. Dia memiliki beberapa konflik dengan anggota klan kita dan kemudian membunuh banyak anggota klan kita. Oleh karena itu, kami bertiga datang untuk mengejarnya, bunuh dia. Kami hanya tidak menyangka dia akan secara tidak sengaja bertemu dengan kota Dao. Karena itu, kami pergi ke keluarga Qi untuk meminta bantuan di sini. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. Dia tahu bahwa wanita itu berasal dari keluarga Qi, tapi dia tetap membunuhnya. Ini berarti dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Qi. Qi Yuan menatap mereka bertiga, lalu berkata, apakah dia hanya seorang pendekar pedang jenius? Mo tersenyum dan berkata, apalagi, Qi Yuan sedikit mengernyit, kamu hanyalah pendekar pedang jenius, berani membunuh orang di sini. Moe berkata dengan tenang, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Qi Yuan menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya, tidak berkata apa-apa, dan berbalik untuk pergi. Mo berkata dengan suara yang dalam, orang ini meragukan identitas Ye Guan. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Apa identitas Ye Guan? Bahkan mereka juga lupa menyelidiki asal-muasal Ye Guan. Mereka hanya mengetahui bahwa Ye Guan telah menerima warisan dari para dewa. Nenek moyang keluarga Zhao berkata dengan tenang, tidak peduli dari mana asal-usulnya. Orang ini telah diwarisi oleh guru dan merupakan musuh bebuyutan kita. Kita harus menemukan cara agar orang ini meninggalkan tempat ini. Mo berkata, cari wanita perahu itu dan ayo pergi. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga berbalik dan pergi. Di sisi lain, Qi Yuan berjalan ke jalan, dan seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di sampingnya dan berkata dengan hormat, Elder Yuan. Mata Qi Yuan dingin, sudahkah kamu mengetahui asal-usul anak itu? Lelaki tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu bahwa orang ini berasal dari alam semesta ilahi. Selain itu, saya tidak dapat menemukan yang lain. Qi Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Orang tua berbaju hitam berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Yuan, tidak peduli dari mana asal orang ini. Karena dia berani membunuh anggota keluarga Qi saya, dia harus membayar harganya. Jika tidak, prestise keluarga Qi saya di sini. Qi Yuan berkata dengan tenang, tidak perlu terburu-buru. Pria tua berbaju hitam itu bingung. Qi Yuan menoleh untuk melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, keluarga Qi kami telah mampu berdiri di peringkat dunia. Selain memiliki generasi jenius, itu juga karena 2 kata. Kedua kata ini adalah peringatan. Sebelum saya bisa mengetahuinya, tidak disarankan untuk mengambil tindakan sampai identitas asli lawan diketahui. Terkadang, mudah untuk bergerak tetapi sulit untuk dihentikan. Berbicara tentang ini, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Selanjutnya, ketiga orang itu jelas berharap untuk menggunakan keluarga Qi kita sebagai pria bersenjata. Mereka punya ide yang cukup bagus. Orang tua berbaju hitam berkata dengan sungguh-sungguh, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Qi Yuan berkata, terus selidiki dan tunggu dan lihat apa yang terjadi. Pria tua berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Penatua Yuan,
Jika pemuda ini memiliki latar belakang yang buruk dan merupakan sesuatu yang tidak dapat disinggung oleh keluarga Ki saya, maka kebencian Nona Li, wajah Ki Yuan tanpa ekspresi. Kalau begitu Ki Li hanyalah pekerja sementara yang dipekerjakan oleh keluarga Ki kami. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Ki saya. Bersambung.